Salam kenal, saya Pedro, umur 24 tahun, Sandwich Generation, dan untuk saat ini stay di Amerika dan profesi sebagai laser printing operator. Oh, Wush. laser Oke, printing operator. iya, laser printing operator. Nice. Di perusahaan apa? Oke, untuk percetakan jadi kok. Oke, mantap. Iya, betul. Oke, lanjut. Untuk pendapatan biasa saya dapatnya itu dia weekly. Jadi tiap minggu gitu dapat sekitar $717. Ya. Heeh. Dan untuk pengeluarannya itu biasa kebanyakan kena di rent 225, terus buat kayak mingguan kayak untuk makan mingguan dan transport kena di $145. Kira-kira total aja, total pengeluaran. Oh, total pengeluaran kalau gitu 370. Oke. Oh, hemat banget kamu. Nah, sisanya itu kena di untuk kayak misalkan ada investasi sih biasa masuknya kebanyakan di invest sih kayak taruh di kripto. Berarti kamu kira-kira ini Sisa berapa duitnya? setiap gue benerin ya. Lu kira-kira pendapatan Sisanya 345. lu berarti pendapatan weekly lu segitu bulanan berarti 45 juta rupiah ya kira-kira ya. Gue pakai rupiah biar teman-teman ngerti, gue langsung konversi di otak gue. 45 juta rupiah, pengeluaran 6 juta benar ya? Bener. Oke. Dari tadi soal dolarnya beda-beda, ini dolar Iya. US. Jadi gue kalinya tadi hampir salah, gue kalinya hampir ke Australia. 45 minus 6, Iya. ya 39 juta lah, kayak 40 juta lah gue bulutin ya. Jadi kamu bisa invest 40 juta. Iya sekitar 40% lah kali ya. Oke. Kalau apa? 40 juta ya bisa invest tiap bulan. Baru lunas kemarin sih jadi udah nggak ada utang. Kamu ada emergency fund? Oh, emergency fund ada $2.000 untuk saat Nah, pegang itu kayaknya gedein dulu tuh. Terus untuk investasinya itu saya ada taruh di exchange lokal sekitar 90 juta. Dan di IDR? exchange luarnya itu ada 2.800 Oke. kripto. Oke. Apa komposisi Jadi, kriptonya? kalau untuk short target sih plannya kejar dana darurat sekitar $20.000. Nice. Terus second targetnya mau kejar liquid portfolio di $100.000. Oke. Nah kalau misalkan pertanyaannya sih gimana cara ngebetulin portofolionya? Maksudnya kayak udah balance kah atau Oke. gimana? Mau Pertama- mau taruh di Kamu ini tadi ya sebutin kalau Sandwich Generation ini biayain keluarga berapa setiap bulan? Belum disebut tadi. Iya, kamu makanya tadi saya juga mau nanya tuh. kalau biayain keluarga sih udah include di dalam yang mingguan itu sih nggak gimana. 6 juta banyak. itu ya? Sebulan 6 juta ya? Iya. Udah $145 sih sebulan. Ya, buat- nggak sandwich banget bro ya. Iya. Sandwich tapi tipis sandwichnya. Bukan sandwich wafer ini. Iya. Generasi wafer ini. Wafer. Iya. Oke. Gimana bro? Oke. Lu berarti ngasih wafer ini ya, wafer generation. wafer itu sebenarnya. generation. Wafer generation. Wafer generation. Nah, itu apa tadi ya bro? Kakak lu belum jawab tuh pertanyaan dia. Apa namanya? Kripto apa tuh ininya, isinya? Iya. Barangnya apa tuh isinya? Oh, Jangan iya. trading meme coin lu. Kita pukul lu kalau poin. Ya. Apa nih Ya barangnya? udah dikeluarin. Kebanyakan sih 50% di BTC ya. Oke. Oke. Sisanya ya Ethereum, banyak sih supermarket Ethereum, Oke. Ether, Renzo, Solana, Virtual, iya. Oke. Gini dulu deh. Semua kriptonya likuidasi dulu ya. Masukin emergency fund kamu masih 2000 soalnya. Oke. Emergency fund kamu gedein dulu. Kamu taruh di mana? US Treasury aja ya. Tahu cara belinya kan? Emergency fund sih kebetulan di sini dapat akses bisa masuk ke Vanguard. Jadi lagi kayak mikir mau Apa lu masuk Vanguard ini apa? Lu jangan Vanguard emergency fund di S&P. Vanguard apa? Kemarin sempat baca-baca VMFXX ya kalau Ah, nggak ya, salah, oke. market fund. Oke, pinter kamu. Oke nggak kira-kira? tuh? Oke itu. Apa Atau expense misalkan, ratio berapa? 0, berapa? gold 0,0 berapa? Expense rasionya? Apanya tuh? Expense ratio. Oh, expense ratio. Fee-nya. apanya, sorry. Fee dari Vanguard itu ada tuh Oh, di prospektusnya. fee-nya Kemarin kayaknya 0,11 ya kalau nggak salah ya. Ada Oh, oke. Ya itu oke, itu oke. Di situ boleh. Ah, kamu all in dulu situ itu sampai oke, sampai ya, penuh next, 20.000. Kamu masukin Vanguard situ sampai 20.000. itu. Itu top. Oh. Abis itu ketika kamu mau kejar 100 ribunya,
ya kita saranin kayaknya sama lagi portofolionya itu tadi. Atau kamu mau bebas sih. Ini personal preference ya. Kamu bisa kalau kamu malas ya bikin itu, kamu bisa VTI full juga bisa. Kamu coba cari Tree Fund portfolio deh. Kalau kamu mau lebih aman, ada BND-nya. Ya. Cuman kalau ini kan personal yang kita suka bikin kan. Ini buat cari alpha dari S&P. Kalau kamu males, karena ini mesti di rebalance. Rebalance tuh ketika misalnya VTI-nya naik nih, mesti kamu jual buat turunin. Itu lumayan aktif tuh rebalancing portonya. Rutin. Oke. Kalau kamu nggak mau rutin, kamu bisa just simple Buffett style menurut gua. Ya. Kamu kan masih ikutin kripto kan, kamu bisa 90% di FOO, FU. Kamu kan kayaknya Vanguard lover nih. Tadi gue mau sarannya Spider atau BlackRock, tapi kayaknya dia Vanguard lover. Jadi FU aja, VOO. 90%, kamu bisa taruh 10% di yang kamu gatel. Bener. Dan kalau tadi gatel kripto, kita ngomong mungkin Bitcoinnya harusnya 80% ya. 80% 20%, Bitcoin, 2% berarti bisa main di terserah dia. Terserah ya. Ada 20% terserah yang bisa kayak kamu explore dari kayak 100% kripto yang kamu miliki. Iya. Cuman ya 80% harusnya Bitcoin, tapi kamu juga harus waspada juga ya, Bro. Dengan ya potensi siklus di market, jadi itu sangat aktif. Ya. Dalam artian nggak bisa kamu tinggal terus setiap bulan kamu tambah jumlahnya. Betul. Kalau Pedro kita Pedro. Ini siapa namanya tadi? Bener, Pedro. Sorry. Kita bikinin deh, Bro. 90% di FOO. Ya. Pedro 90%. FOO. Dia tuh 10%, bisa 8% BTC 2% ya, kayak misalkan pegang divisi atau ambil ETF-nya GLD gitu. Oh, lu mau ada emas exposure? Untuk maksudnya kayak masukin dana daruratnya itu. Oh, jangan dong. Beda dong. Gold bukan GLD, bukan dana darurat. Kalau kamu mau bisa deh, kita bikin FU-nya 80%-nya 10% kasih dia GLD dah. Dia pencinta emas ya kayaknya. Ini kapan lagi ya orang bisa konsultasi gini? Kalau konsultasi gini Nah, ini mungkin untuk Pedro ya. Jadi 80% di top tuh. VOO, kalau gatel di gold 10%, Bitcoin 8%. Pedro. 2%-nya baru yang altcoin yang kalau mau beli tadi tuh. Benar. Ada beberapa, ada Sui dan lain sebagainya tadi. Sui, Solana apa? Benar, Sui, Solana. Supermarket lah, lu terserah lah tuh. Itu 2% lah dari kamu punya porto. Karena gini, misalnya kamu, let's say kamu beli Sui waktu itu. Misalnya kita cash ya, Sui masa kecil, tiba-tiba kamu cuma masukin 1%, terus dia naik ke 3%, itu top tuh. Terus kamu bisa rebalance lagi, kamu balikin ke punya. Kamu ngerti nggak? Nah ini yang kita lakukan sebenarnya. Ngerti. Jadi kita kalau di portofolio kripto ya gua sama broker kan gede banget Bitcoinnya kan. Ya. Jadi ketika itu dia naik banget, kita rebalance balik. Rebalance balik. Kalau rebalance gitu modelnya, sorry mau nanya, kayak misalkan dia udah top nih. Ya. Kita misalkan dia Enggak, rebalance itu berdasarkan weighting di portofolio. Bukan seperti itu. Rebalance itu weighting di portofolio. Jadi kalau portofolio lu naik, contoh misalnya nih, dia James ini orang paling hoki di dunia, altcoinnya kayak Brokaka gitu, dia ketemu yang jebret gitu. Ya. Itu kan bisa titik gede tuh 10% tuh. Nah itu lu pukul balik kedua, langsung lu jual cepret, pindahin ke full, balikin kedua. Paham nggak? Ngerti kok. Yes, jadi ya memang kalau 2% pun kalau kamu bisa dapetin 5x ya itu kan juga 10% total ya dari semua kamu punya harta. Jadi harus paham ya tangannya gatel tuh untuk porsi yang kecil, porsi gedenya ya sebenarnya untuk indexing. Iya, mungkin kalau teman-teman banyak yang bingung ya, kenapa kita kasih indeksnya beda-beda? Karena balik lagi setiap case beda-beda, Bro. Si James ini gatel tangannya mau Pedro ini gatel mau GLD mau ini kita kasih dia. Karena lu nggak bisa diam nanti ini daripada lu rusak portofolio. Mending kita kasih kayak weighting ya. Karena gue udah binder dan dead gitu. Gue udah pernah ngerjain portofolio gue masih 100 juta. Gue tuh mulai 2 juta, Pedro. Dari 2 juta gue pernah, 100 juta rupiah gue pernah, 1 miliar pernah, 100 miliar pernah, 1 triliun juga pernah. Jadi gue tahu kayak di masing-masing level tuh apa harus ngapain, beli apa, gatelnya di mana. Nanti kalau di sini tiba-tiba ada yang nelpon yang udah gede banget, kita kasih tahu cara nge-split jurisdiksinya pakai bank apa, kita kasih tahu. Plus ya jangan lupa tadi dana daruratnya, karena kan kamu target sampai 20.000 kan, Pedro? Iya benar. Ya, itu harus minimum karena kamu pasti juga at some point juga mau udah ada planning nikah belum ini? Masih jauh kayaknya ya. Belum, kayak masih jauh, kejar ini dulu. Ya, jadi kamu kejar uangnya dulu. Kamu kejar dulu, kamu fokus kerjanya, coba cari on the side gitu. Kalau bisa ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Pokoknya income kamu tuh senjata utama kamu. Itu dipakai maksimal gitu. Pertama penuhin dulu tadi kamu money market fund-nya bagus tuh yang di Vanguard. Banyak yang nggak bisa akses tuh bagus. Pakai itu, sisanya kamu kamu bagiin. Kamu pakai broker apa?
Broker sekarang sih belum pakai buat saham ya, kebanyakan Oh, cuma kamu kayak ada Kraken doang 401k sih. matchingnya nggak? Oh iya, itu aku mau nanya juga. Oke, 401k boleh tuh boleh. oke nggak diambil kok kira-kira? 5% Tergantung dari kamu punya, company. kamu mau balik ke sini atau enggak? Nah, itu juga tuh. Itu pertanyaan penting tuh. Kamu mau balik sini nggak? Kalau kamu nggak mau balik sini, kamu matching 401k-nya. Roth IRA juga ada. Roth IRA belum ada sih. Kalau 401k matching sih menurut gua kalau misalnya dia mau indexing ambil sih, lu bisa Iya, dapat tax tergantung yang- dia juga mau tinggal di sana atau balik ke sini juga. Ya itu tapi tergantung balik Benar, lagi. karena- Kalau lu mau balik jangan menurut gua. Yes. Ya Oh, berarti kayaknya kalau ada rencana pulang nggak usah Gak usah ngapain? Ngapain? ya. Iya benar. Rencana Mantap. pulang sih emang. Mantap Pedro? Iya. Oke sih. Oke. Sangat Oke. terbantu kok. Mantap. Oke, terima Langsung kasih digas banyak ya. kok atas Kalau udah waktunya miliaran, dan Bro Kakak juga. iya. Bener. Kalau udah kaya nanti jangan lupa nih dari show kita ya. Oke siap kok. Nanti main ke kantor ya kalau ini. Oke. Siap. Siap. W Pedro, W Pedro. Ya, thank you banget kok. Sorry ya. Betul. Oke, lanjut lagi.